Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, sampurasun, ST4 damai. Kumaha kabarna? Alhamdulillah semuanya. Ibu harap selalu sehat di rumah ya. Sekarang kita sudah memasuki week ke-16 ya. Week ke-16 ini tentang ibu akan bahas tentang sebuah teks bacaan yang sesuai dengan tema kita, yaitu tema kita untuk bulan ini adalah Spirit of Heroes ya. Jadi di minggu ke-16 ini ibu akan bahas tentang salah satu pahlawan kita, yaitu Insinyur Haji Juanda. Untuk lebih lengkapnya simak video berikut ini. Baik teman-teman, pada minggu ke-16 ini bahasa Sundanya kita akan membahas tentang sebuah teks tentang salah satu pahlawan kita, yaitu Insinyur Haji Juanda. Langsung saja ya, Bu Septi akan bacakan teksnya dalam bahasa Sunda. Nanti akan Bu Septi jabarkan lagi arti dari teks tersebut. Insinyur Haji Juanda. Baheula di Tasikmalaya aya hiji kuluwarga guru. Paguru teh jenenganana Raden Kartawijaya. Ari istrina Nyi Momot. Ping 14 Januari 1811 Nyi Momot babar, ingkang putra dipaparin jenengan Juanda. Juanda terus sakola nepi ka bisa kuliah. Langka keneh pisan harita mah ari aya pribumi nu kuliah. Rerencangan kuliahna ge lolobana urang Walanda. Ari pribumi mah ukur opatan. Kuliahna tamat tahun 1833 kalawan gelar insinyur. Harita yuswana nembe 22 tahun. Tahun 1834 Insinyur Juanda ngawitan angkrup kana pagerakan nasional. Anjeunna ngagabung ka Paguyuban Pasundan atawa PP, organisasi urang Sunda nu ngadeg di Jakarta 20 Juli 1813. Sabada revolusi kemerdekaan, harita kota Bandung dibagi dua, Bandung Kaler jeung Bandung Kidul. Bandung Kaler teh pamatuhan urang Walanda jeung tentara Sakutu Inggris. Ari Bandung Kidul padumukan bangsa pribumi Indonesia. Tah Juanda sakuluargi ngalih ti Kaler ka Kidul di situ saer. Padahal harita istrina nuju ka kandungan. Ti Bandung teras ngungsi ka Tasikmalaya. Nembe tilu dinten ngungsi di Tasikmalaya 2 Januari 1846 brol Bu Juanda ngababarkeun putrana nu bungsu. Kawitna mah Insinyur Juanda bade teras ka Yogyakarta. Tapi teu cios sabada nampi iber yen anjeunna diangkat janten Kapala Jawatan Kareta Api nu kantor puserna di Bandung. Insinyur Juanda mah sanes pamingpin nu harus hora tarik pidato. Anjeunna mah rancage ngemut seueur cabak suhud didamel, jalmina jujur. Eta sababna ti mimiti ngadeg RI tepi kapupus na tahun 1863 anjeunna taya reureuhna kapeto milu ngokolakeun nagara nyangking kalunguhan menteri kaluguhan penting sejenna.
Insinyur Juanda teh seueur jasana. Nupang sohorna mah Insinyur Juanda mokalan robahna aturan ngeunaan tapel wates nagara di laut. Kiwari katelah kawawasan Nusantara tea, Kabinet Juanda palai ngarobih undang-undang nu ngatur laut Indonesia. Laut di wewengkon Indonesia legana 3 mil, diukur tina garis cai laut panghandapna dina palung. Mr. Mohtar Kusumajaya, dosen ngora di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, dipapancenan ku Insinyur Juanda nyusun aturan anyar nu nguntungkeun RI minangka nagara kapuloan. Nya hasilna ngawujud jadi Deklarasi Juanda nu diumumkeun 13 Desember 1857 sarta diaku ku hukum internasional. Ku seueur teuing pancenna bari sakapeung mah pabentar paham sareng papada Menteri Katut pamimpin Indonesia sejenna. Kalebet Presiden Soekarno, anjeunna katarajang panyawat jantung, antukna dinten Kemis tabuh hiji tengah wengi 7 November 1863 Insinyur Juanda pupus di bumina. Pikeun ngahormat jasa-jasana tanggal 23 November 1863 Insinyur Haji Juanda Kartawijaya diangkat ku pamarentah RI janten pahlawan kamerdekaan nasional. Oke, baik, atur nuhun. Itu tadi teks tentang Insinyur Haji Juanda. Sekarang Ibu akan bacakan artinya ya. Jadi kalian simak baik-baik. Terima kasih. Oke, baik teman-teman. Ibu akan bacakan teksnya dalam bahasa Indonesia. Ibu harap kalian simak baik-baik ya. Judulnya Insinyur Haji Juanda. Pada zaman dahulu di Tasikmalaya ada salah satu keluarga seorang guru. Pak Guru bernama Raden Kartawijaya, sedangkan istrinya bernama Nyi Momot. Pada tanggal 14 Januari 1911, Nyi Momot melahirkan seorang putra atau anak laki-laki yang diberi nama Juanda. Juanda lalu bersekolah hingga bisa kuliah. Dulu masih langka sekali untuk seorang pribumi yang kuliah. Kebanyakan teman kuliahnya adalah orang Belanda, sedangkan orang-orang pribumi hanya 4 orang saja. Kuliahnya tamat pada tahun 1933 dan mendapatkan gelar insinyur. Zaman dahulu saat itu usianya baru menginjak 22 tahun. Tahun 1934, Insinyur Juanda memulai sebuah pergerakan nasional. Beliau membentuk sebuah Paguyuban Pasundan namanya atau PP, organisasi orang-orang Sunda yang berada di Jakarta pada tanggal 20 Juli 1913. Setelah revolusi kemerdekaan, dulu kota Bandung dibagi 2, Bandung Timur dan Bandung Barat. Bandung Timur yaitu khusus daerah orang Belanda dan tentara sekutu Inggris. Sedangkan Bandung Barat diisi oleh bangsa pribumi Indonesia. Nah, Juanda sekeluarga beralih atau pindah ke Bandung Barat. Dari Bandung Timur ke Bandung Barat di Situs Saer. Padahal dahulu istrinya saat itu sedang mengandung.
dari Bandung lalu mengungsi ke Tasikmalaya. Baru saja 3 hari mengungsi di Tasikmalaya pada tanggal 2 Januari 1946, anaknya Juanda lahir, anak bungsunya. Dimulai dulu Insinyur Haji Juanda mau melangsungkan pindah ke Yogyakarta, tapi tidak jadi karena beliau akhirnya diangkat menjadi kepala kereta api yang kantor pusatnya berada di Bandung. Insinyur Juanda bukan seorang pemimpin yang harus mengeluarkan suara keras saat berpidato. Beliau orang yang sangat ramah, rajin bekerja keras, dan juga orang yang jujur. Itulah sebabnya dari awal membantu pemerintahan RI sampai beliau meninggal pada tahun 1963, beliau tidak ada pernah lelah untuk membantu negara, selalu membantu menteri-menteri sehingga mendapatkan peran penting. Insinyur Haji Juanda banyak sekali jasanya. Yang paling terkenal adalah Insinyur Juanda mengubah aturan mengenai batas negara di laut. Dulu terkenal kawasan Nusantara. Kabinet Juanda berkesempatan mengubah undang-undang yang mengatur laut Indonesia. Laut di daerah Indonesia luasnya sekitar 3 mil, diukur dari garis air laut paling bawah dari Palung. Bapak Muhtar Kusumatmaja, dosen muda dari Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, ditunjuk oleh Insinyur Haji Juanda untuk menyusun sebuah aturan baru yang menguntungkan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan, yang hasilnya untuk mewujudkan deklarasi Juanda yang diumumkan pada tanggal 13 Desember 1957 serta diaku oleh hukum internasional. Karena banyaknya sekali jasa Juanda, terlalu banyak memang, sementara terkadang Juanda berkenalan dengan para menteri dan pemimpin Indonesia lainnya termasuk Presiden Soekarno. Lalu beliau menderita serangan jantung, sedangkan pada hari Kamis pukul 1 tengah malam tanggal 7 November 1963, Insinyur Juanda meninggal dunia di rumahnya. Kemudian untuk menghormati jasa Insinyur Haji Juanda, pada tanggal 23 November tahun 1963, Insinyur Juanda Kartawijaya diangkat oleh pemerintah Indonesia menjadi pahlawan kemerdekaan Indonesia. Baik teman-teman, itulah kisah tentang Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Lalu untuk tugasnya ada di lampiran dalam bentuk PDF. Silahkan kerjakan, ada 2 bagian. Bagian pertama mengisi peta pikiran atau mind mapping tentang unsur-unsur intrinsik dalam cerita tersebut. Lalu yang bagian kedua menjawab pertanyaan sesuai dengan teks atau bacaan yang sudah Bu Septi bacakan. Baik, terima kasih. Cukup sekian untuk video kali ini. Jumpa lagi di minggu ke-17. Sehat selalu dan selalu bahagia. Semangat selalu SD 4 damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.